Pemirsa, pilkada sehat saat pandemi menjadi fokus utama dalam pemilihan serentak pada 9 Desember mendatang. Ya, penerapan protokol kesehatan yang ketat wajib dilakukan di setiap tempat pemungutan suara agar tidak terjadi lonjakan kasus COVID-19. Pada Rabu 9 Desember 2020, pemilihan kepala daerah digelar secara serentak di 224 kabupaten dan 37 kota di Indonesia. Di tengah pandemi, pilkada tetap berlangsung dengan menerapkan protokol kesehatan. Komisi Pemilihan Umum pun telah menyusun tata cara pemungutan suara di TPS pada masa pandemi COVID-19. Di antaranya, mendatangi TPS dengan menggunakan masker, memeriksa suhu tubuh, dan memakai sarung tangan. Selama menunggu, pemilih harus memperhatikan jarak aman. Usai mencoblos, pemilih diharuskan membuang sarung tangan dan mencuci tangan di tempat yang telah disediakan. Aturan tersebut wajib ditaati oleh masyarakat dan pihak penyelenggara pun harus ekstra dalam mengawasi protokol kesehatan. Jika tidak, ancaman klaster baru dan lonjakan kasus COVID-19 akibat pelaksanaan pilkada bisa terjadi. Ya, untuk membahas seberapa penting penerapan protokol kesehatan saat melakukan pemilihan umum kepala daerah, saat ini kita sudah terhubung dengan Bapak Diki Budiman, seorang epidemiolog. Selamat pagi Pak Diki, apa kabar Pak? Selamat siang, alhamdulillah baik Mas Hendro dan Mbak Dika. Iya, Baik. Pak. Pak Diki, saat ini kita akan menghadapi, bukan menghadapi ya, saat ini kita akan menyelenggarakan pilkada, tapi beberapa hari belakangan ini kasus positif COVID-19 terutama di Jakarta ini meningkat sangat drastis ya, bahkan di pekan kemarin itu menyentuh angka 8.000 kasus per satu hari. Sementara besok akan dilakukan pilkada, bagaimana Pak Diki melihat keadaan kita saat ini? Mungkinkah pilkada ini menjadi satu klaster baru ke depannya, Pak Diki? Sangat mungkin ya, sangat mungkin Mas Hendro. Jadi secara umum, tidak hanya Jakarta, secara umum Indonesia ini masih mengalami gelombang pertama. Dan gelombang pertama ini belum menunjukkan tren atau tanda-tanda penurunan. Jadi ini menunjukkan bahwa upaya kita melandaikan kurva dengan strategi 3T dan 3M-nya ini belum memadai ya. Artinya juga jauh dari optimal. Dan ini juga dengan tes positivity rate yang selalu di atas 10% dari sejak pandemi terjadi, malah beberapa waktu terakhir ini mendekati di 20%, menunjukkan bahwa pengendalian pandemi di Indonesia tidak terkendali. Ini adalah fakta secara valid dari data epidemiologi. Karena kalau terkendali itu minimal, kalau menengah itu ya di antara 5% sampai 8%. Itu untuk tes positivity rate. Dan sayangnya sehingga saat ini baru Jakarta lah yang di bawah 10%. Ya. Yang lainnya, daerah-daerah lainnya itu semua di atas 10%. Yang artinya dalam situasi dengan kondisi tidak terkendali ini, atau adanya pelaksanaan satu mobilisasi massa sebesar pilkada di lebih dari 270 kabupaten kota ya, dengan 9 provinsi ini, artinya memiliki potensi sangat besar ya, bukan hanya besar, sangat besar. Oleh karena itu ya, karena memang ini sudah diagendakan, upaya meminimalisirnya tuh harus benar-benar dilakukan, termasuk mitigasi ya, contingency plan dalam persiapan dampak setelah pilkada. Nah, nanti kita bisa bicarakan ini. Tapi secara umum, negara-negara yang berhasil melakukan pemilu itu adalah negara-negara yang status pengendaliannya itu terkendali, yang artinya ditandai dengan tes positivity rate yang di bawah 5%. Sebagai contoh, Australia ya antara 1 dan 3%, sehingga tidak ada klaster. Beda dengan Amerika misalnya. Amerika ketika melakukan pemilu, itu tes positivity rate-nya rata-rata di atas 10%, sehingga jangan kaget setelah itu hingga saat ini kematiannya sudah lebih mendekati 2.000 sekarang. Kemudian angka hariannya sejak pemilu itu tembus 100.000 dan sekarang sudah di 200 ribuan. Nah, ini adalah satu dampak yang sangat logis, dan kita artinya harus tidak hanya masalah protokol kesehatannya, tapi ada aspek lain yang harus kita persiapkan, Mas Hendro. Baik, kalau dilihat memang kasus
nya pun berbeda antara Iya. Indonesia dan Australia, di mana penyebarannya di sana dan tidak ada klaster juga sangat Ya. memengaruhi. Nah, untuk Indonesia sendiri, untuk pilkada yang akan dilakukan esok hari, ini ada kemungkinan besar dan potensi besar untuk adanya klaster baru. Dampaknya akan seperti apa sebenarnya Pak Diki? Jadi Mbak Dika, dengan situasi yang tidak terkendali ini, kita harus siap bahwa artinya jangankan pelaksanaan pilkadanya yang berpotensi klaster, Mhm. di mana kita lihat sebetulnya dari apa namanya semacam gladi risik ini pun saya masih melihat banyak sekali bolong-bolongnya ya yang akan menimbulkan klaster karena jaraknya itu masih terlalu dekat dan ada banyak potensi yang sifatnya barang digunakan bersama atau disentuh bersama ini masih saya lihat di sini. Artinya ini potensinya besar dan sekali lagi kalau kita mempersiapkan potensi klaster ini jangan dilupakan juga bahwa akan juga dia bersinergi dengan adanya proses-proses lainnya di masyarakat pada hari atau waktu yang sama. Dalam kaitan ini kita juga masih punya PR yang lain kan, klaster perkantoran, klaster pasar dan lain sebagainya. Nah ini akan menjadi satu kontribusi yang pada akhirnya akan meningkatkan kasus. Namun yang menjadi masalah di Indonesia dan ini sangat serius adalah testing dan tracing-nya yang sangat rendah sehingga meskipun nanti terjadi peningkatan belum tentu terdeteksi cepat. Nah inilah yang paling saya khawatirkan karena kapasitas testing di kita ini sudah dari awal sampai sekarang itu nggak ada penaikan yang signifikan. Artinya dampak dari adanya pilkada ini pun tidak akan cepat diketahui. Kecuali saya sudah mengimbau dari beberapa waktu lalu, kalau memang dipaksakan ada pilkada, 1 hari sebelum pilkada ataupun 3 hari paling tidak, dan juga 3 sampai 5 hari setelah pelaksanaan itu harus ada tes. Kalau mahal PCR ya tes antigen yang rapid test, yang kurang lebih cukup murah dan mudah. Dan ini pun kalau tidak dilakukan ya artinya kita tidak melakukan satu upaya untuk meminimalisir risiko yang artinya kita akan membiarkan ini terjadi penyebaran dan artinya lagi kita harus siap dengan meningkatkan kapasitas di rumah sakit dan ICU dan juga kita tahu angka kematian juga sudah tinggi dan akan makin meningkat. Baik. Ini pilkada 1 hari lagi, besok akan dimulai. Lalu apa sebaiknya yang harus dilakukan oleh pemerintah setempat, kemudian juga KPU dan Bawaslu untuk mencegah terjadinya ledakan ataupun klaster baru saat pilkada nanti, Pak Diki? Ya paling tidak saat ini harusnya sudah ada satu pendataan ya yang cermat memastikan jangan dipaksa datang orang dengan risiko dari sisi usia ya dengan misalnya usia sudah di atas katakanlah 55 apalagi punya penyakit penyerta ya komorbid hipertensi dan segala macam orang obesitas ya ini sudah harus dipastikan jangan dipaksakan datang. Kalaupun memang mereka akan mau untuk memberikan suara harus cari waktu yang misalnya di sore harinya atau malam hari di mana memang orang sudah khusus pada kelompok-kelompok ini. Jadi dipisahkan. Yang dipisahkan ini artinya juga waktunya kemudian juga jumlahnya dipastikan tidak melebihi dari kapasitas dari tempat pemungutan suara itu. Kemudian juga dipastikan bahwa dalam setiap jam itu sudah pasti jumlahnya itu sesuai dengan kapasitas ruang tempat pemungutan suara itu sehingga orang sudah ditentukan jam berapa datangnya dan dia kalau misalnya dia lepas dari jam itu dia nggak boleh tiba-tiba datang. Ini harus seperti halnya kita nonton bioskop itu sudah harus ada semacam online-nya atau ada waktu yang ditentukan. Jadi tidak boleh ada ujug-ujug datang. Karena ini akan mengganggu kapasitas yang sudah direncanakan itu. Jadi artinya harus ada juga contingency plan di mana ada waktu yang memang diperuntukkan dari sekian waktu itu untuk orang-orang yang memang tidak bisa. Dan inilah sebabnya dalam beberapa kejadian keberhasilan di tempat lain pemungutan suara itu harusnya tidak 1 hari.
ada 1 hari sebelumnya atau setelahnya, sehingga ini mengurai mobilitas orang, ya, mengurai juga, mencegah juga interaksi. Bukan hanya masalah protokol dalam kaitan sarung tangan dan lain sebagainya saja, tapi juga terutama itu di aspek pergerakan orang dan interaksi. Ini, Mas Henry. Baik, ini terakhir mungkin kalau tadi upaya pencegahan yang memang harus dipersiapkan oleh pemerintah. Dari masyarakat sendiri, mungkin ada imbauan dari Pak Diki untuk bisa sebelum melakukan menggunakan hak suaranya esok ke TPS, TPU, mungkin ada yang akan dilakukan atau ada yang harus dipersiapkan, khususnya disiplin 3M dan juga disiplin waktu. Baik, pastikan bahwa setiap yang memang akan datang, hanya dia yang datang. Ini satu hal yang harus dipastikan. Jangan dianggap seperti pemilu-pemilu sebelum, kadang bawa anak lah, atau ada orang yang mengantar. Pastikan hanya dia yang datang. Tidak boleh ada orang lain. Kemudian pastikan dia sebelum pergi dalam kondisi sehat. Pastikan dia tidak sedang demam, tidak merasa nggak enak badan. Kalau ada sedikit saja rasa, saya tidak sehat, itu tidak boleh dipaksakan. Dan sebaiknya ini yang juga harus diantisipasi oleh panitia setempat untuk memastikan ini tidak datang, dicari tahu kenapa. Dan ini harus ada petugas kesehatan juga di situ yang juga ikut turun memantau nih ada apa nih dengan masyarakat yang tidak datang. Nah, itu pastikan dari diri. Kemudian dari sejak pergi, ya, ini tentu sudah ditentukan tempatnya, pastikan bahwa dia hadir dalam waktu yang sudah ditentukan, sehingga tidak ya seperti yang saya sampaikan lagi di jadwal yang orang lain, sehingga menambah potensi interaksi. Dan sekaligus juga pastikan bahwa sesingkat mungkin ada di lokasi itu. Kalau bisa itu, kalau yang sudah berhasil itu rata-rata nggak lebih dari 10 menit dari sejak datang sampai dia pemungutan suara itu sudah pulang lagi. Nah, karena minimal batasnya tuh 15 menit, Mbak Dika. Jadi ini yang harus dipegang. Jadi mulai dia pergi dan ada terutama di tempat itu menjaga jarak, termasuk lama di situ, itu harus kurang dari 15 menit. Kemudian jangan sembarangan main pegang-pegang atau mudah menyentuh apapun, apalagi menyentuh orang. Ini yang harus selalu dipegang. Selain jangan lupa pakai masker dan juga memakai sarung tangan, dan jangan lupa sebelum masuk rumah, masker dan sarung tangan itu sudah dibuang di tempat yang sudah disiapkan. Itu saja yang saya bisa pesankan. Baik, terima kasih untuk waktu dan informasinya Pak Diki. Tetap jaga kesehatan Anda dan selamat kembali beraktivitas. Terima kasih, selamat siang. Baik, pemirsa, usai jeda kita akan berbincang tentang mengolah lahan menjadi sumber pangan. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.